Mana ada manusia yang bisa hidup dengan wajah yang setengahnya gosong seperti bekas terbakar. Setengah rambutnya pun hilang, dan kulit kepalanya dimakan sesuatu seperti belatung berwarna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya Dioseta. Sebuah kisah yang berjudul Anak-anak Tumbal. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesuatu yang kita sebut sebagai rumah biasanya adalah tempat paling nyaman untuk kita tempati. Sebuah tempat di mana kita seharusnya merasa paling aman dan jauh dari bahaya. Namun bagaimana kalau ternyata tempat yang kita kira paling nyaman itu ternyata adalah tempat yang dipersiapkan untuk mengakhiri nyawa kita? Bukan, ini bukan kisah tentangku. Namun kisah ini terjadi di sebuah rumah yang begitu dekat dengan tempatku tumbuh besar. Saya harap agan-agan sekalian mendengar cerita ini dalam keadaan fisik dan mental yang sehat. Akan lebih baik bila agan-agan sekalian membaca dulu doa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat itu keluargaku akhirnya pindah ke ibu kota, mengikuti pemindahan tugas ayah. Walau pindah ke ibu kota, tempat rumahku tinggal bukan di pusat kota yang penuh dengan gedung-gedung bertingkat. Aku tinggal di perumahan padat penduduk dengan sungai besar yang membelah wilayah kompleks perumahan kami. Bukan hal mengherankan bila musim hujan datang dan debit air tinggi, kami pasti merasakan bagaimana banjir menggenangi rumah kami. Banyak hal yang tidak bisa kulupa saat mulai pindah di tempat ini. Mulai dari menikmati jajanan di sekitar sekolah-sekolah, jajan di wisata kuliner di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, hingga bagaimana senangnya kami saat Bapak memiliki rezeki untuk mengajak kami jalan-jalan menaiki Transjakarta yang baru beberapa bulan ini difungsikan. Tapi sayangnya bukan itu saja. Ada beberapa kejadian kelam yang terus membekas di pikiranku hingga saat ini. Namaku Fajar, anak tunggal dari pasangan keluarga Bu Devi dan Pak Hartanto. Kami pindah ke rumah yang kami tempati sejak aku kelas 5 sekolah dasar. Saat dipindah kerja, saat itu juga kedua orang tuaku memutuskan untuk menetap di Jakarta dan membeli rumah. Sejak menikah, mereka tinggal di kontrakan sembari mengumpulkan uang untuk bisa membeli rumah yang rencananya akan mereka tempati sampai mereka tua nanti. Pada akhirnya rumah inilah yang orang tuaku pilih untuk menetap hingga seterusnya. Kami tinggal di kompleks perumahan padat penduduk di mana dalam satu RT bisa ada lebih dari 30 kepala keluarga. Rumahku terletak di sebuah gang yang masih cukup dimasuki satu mobil, dan rumah kanan dan kiri dindingnya saling menempel. Mungkin menurut kalian, kompleks rumah sepadat ini hampir tidak ada cerita seram karena warganya saling berdekatan dan ramai. Tapi kalian salah. Justru sampai aku sudah beranjak dewasa hingga bekerja saat ini, hampir tidak ada cerita yang seseram kejadian yang kualami di sana. Kisah ini berawal dari sebuah rumah yang berada tepat di depan rumahku. Sebuah rumah tua yang sejak awal berdiri tidak pernah berubah bentuk dan hanya direnovasi seadanya. Sementara rumah-rumah di sekitarnya sudah dibangun dan sangat modern.
Rumah itu ditinggali oleh seorang nenek yang sudah cukup berumur, bernama Nenek Eva, yang mengurus ketiga cucunya yang masih sekolah. Kedua orang tua mereka masih ada, namun mereka hanya pulang selama beberapa bulan sekali. Menurut informasi tetangga, kedua orang tua mereka adalah abdi negara yang ditugaskan di luar pulau. Entah itu benar atau tidak, setidaknya aku sekeluarga dan warga mempercayai itu. Aku cukup berteman dekat dengan Intan, anak termuda dari keluarga mereka. Saat kejadian yang ingin kuceritakan ini, ia duduk di kelas 4 SD, setahun lebih muda dariku. Sejak kecil, kami memang sering bermain bersama setiap pulang sekolah, bersama anak-anak tetangga yang lain. Tapi tidak dengan Fani, kakak tertua yang duduk di bangku SMA. Aku merasa ada yang aneh dengan dirinya. Setiap aku bermain dengan Intan, Fani sering mengintip dari jendela dengan tatapan tidak senang. Terlebih ia lebih sering menatap dengan rambut yang tak terurus dan dengan wajah yang kadang kumal. "Kakakmu Fani jarang dandan ya? Kok mukanya kusam terus?" Aku pernah menanyakan seperti itu pada Intan. "Hah? Kak Fani?" Intan menoleh ke dalam rumah, melihat ke arah aku, mengarahkan wajahku. Ia menatap sebentar dengan wajah bingung. Namun pada akhirnya ia hanya menjawab, "Iya, Kak Fani emang males." Aku hanya mengangguk dan mulai terbiasa dengan hal itu. Walau ada beberapa teman-teman seumuranku yang takut bila ia dipelototi oleh Kak Fani dari balik kaca jendela yang cukup besar. Dari kaca sebelah pintu itulah biasanya Kak Fani mengintip dari balik jendela. Masalahnya, ia tidak hanya mengintip sejenak. Ia terus melihat dari balik jendela itu dengan tatapan yang menurut kami menyeramkan. Makanya saat sedang bermain dengan Intan, biasa aku selalu memilih untuk bermain sedikit lebih jauh dari rumahnya. Nek Eva sudah berumur hampir 70 tahun. Namun ia masih sangat sehat dan cukup sering bertemu warga setiap belanja sayur atau membeli kebutuhan rumah tangga warung. Selama 4 tahun tinggal berseberangan dengan rumah Nek Eva, hampir tidak ada hal yang benar-benar membuatku khawatir, sampai kejadian yang saya ceritakan di awal tadi terjadi. Suatu malam, warga terganggu dengan suara gonggongan anjing. Perasaanku sangat tidak enak saat itu. Tepat saat aku dan warga mengintip dari rumah masing-masing, yang terlihat malah penggalan kepala seekor anjing yang masih menggonggong. Mengerikan, jelas saja. Paginya kepala anjing itu sudah jadi bangkai, dan kejadian itu segera saja menjadi perbincangan warga. Untung tidak ada yang keluar saat itu. Kalau sampai ada yang nekat nyamperin kepala anjing itu, bisa-bisa kalian gak selamat. Ada salah seorang yang dianggap cukup mengerti akan hal seperti ini, Pak Sigit namanya. Ia hanya tahu bahwa kejadian malam itu berbahaya, namun belum bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang membuat warga desa khawatir, Pak Sigit mengatakan bahwa kejadian malam itu menandakan akan dimulainya sesuatu. Benar saja, tak lama setelah kejadian gonggongan anjing itu, warga digegerkan dengan sebuah kejadian. Malam itu entah mengapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti biasa, di atas jam 9 malam, hampir semua warga sudah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dan jendela masing-masing. Mbak Rasti saat itu baru pulang kerja. Ia turun dari angkutan umum berwarna biru tepat di ujung gang menuju rumahnya yang hanya berjarak beberapa rumah dari rumahku. Di situ ia merasa tenang. Masih ada orang lain di sana di luar selain dirinya. Mbak Rasti pun membayar angkutan umumnya dan segera berbalik untuk berjalan ke rumahnya. Tapi ia baru sadar bahwa ada yang aneh dengan orang yang ia lihat.
Sosok itu hanya diam berdiri di hadapan rumah Neeva. Diam dan tidak bergerak sedikit pun. Mbak Rasti pun pucat ketika melihat tidak ada kepala yang menempel di tubuh sosok yang mengenakan daster batik berlumuran darah itu. Ia pun memperhatikan sedikit ke bawah dan mendapati makhluk itu tengah menenteng kepalanya sembari menatap ke rumah Neeva tanpa henti. Mbak Rasti ingin berteriak, namun ia menahan suaranya agar makhluk itu tidak menyadari keberadaannya. Ia pun mundur beberapa langkah dan berbalik meninggalkan jalan menuju rumahnya itu dengan hati-hati untuk melarikan diri. Ia berpikir lebih baik menginap di rumah temannya daripada harus mendekat ke makhluk itu. Ia berhasil menjauh dan berbalik, namun baru beberapa langkah setelahnya, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang benar-benar membuat tengkuknya kaku. Ia merasa seolah ada sosok yang begitu dekat dengannya di belakangnya. Alah, aku sudah melihat kamu, nak. Terdengar suara perempuan itu tepat di belakangnya. Ia sadar bahwa suara itu berasal dari makhluk itu. Terbukti dengan asal suara yang sedikit berada di bawah, yang artinya suara itu berasal dari kepala yang ditenteng di salah satu tangannya. Mbak Rasti pun berusaha untuk lari, tapi tubuhnya seketika lemas dan sulit untuk mengangkat kakinya. Ia terus berusaha untuk membaca doa dalam hati dan memaksa kakinya untuk bergerak. Namun semua usaha itu sirna ketika sebuah tangan muncul dari sebelah wajahnya sambil menenteng sebuah kepala. Mau kemana, nak? Wajah menyeramkan makhluk itu berada tepat di sebelah wajah Mbak Rasti. Dan saat itu keberanian Mbak Rasti luluh lantah dan ia terbaring tak sadarkan diri di tengah jalan. Semua kisah malam itu diceritakan Mbak Rasti di teras rumah Pak RT saat ditemukan oleh warga. Pak Sigit juga ikut datang mendengarkan cerita dari Mbak Rasti. Ia berjanji akan mencari tahu tentang siapakah sosok itu dan mencari cara untuk mengusirnya dari sana. Tak hanya itu, ada lagi keanehan yang tidak wajar yang terjadi di malam-malam tertentu. Kadang ada lebih dari 10 ekor kucing mengelilingi rumah Neeva dan terus menetap ke rumah itu. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, namun tidak ada yang berani mempertanyakan ke Neeva. Isu mengenai keanehan yang merujuk pada rumah Neeva semakin dibicarakan oleh warga. Ada sebagian yang mengaminkan dan ada sebagian yang menganggap cerita-cerita yang terjadi itu hanya kebetulan saja. Awalnya aku juga ingin berpikir positif karena masih berharap Intan akan sering keluar lagi dan bermain denganku dan yang lain. Tapi kejadian setelah ini membuatku berpikir sebaliknya. Terkadang terjadi hal-hal yang menurutku mulai di luar nalar. Aku pikir aku mulai terbiasa dengan hal-hal yang aneh yang berhubungan dengan rumah Neeva. Menemukan kucing hitam mungkin sudah biasa terjadi setiap kita beraktivitas di luar rumah. Tapi bila melihat sekumpulan kucing hitam mengelilingi sebuah rumah di malam hari, aku yakin bila melihat hal ini, kalian juga pasti merasa bahwa itu adalah hal yang janggal. Kucing-kucing itu tiba-tiba saja datang dan mengelilingi rumah Neeva mulai dari jalanan, teras, hingga genteng rumahnya. Ada hampir 10 ekor kucing mengaung-ngaung di tengah malam dengan menatap ke arah rumah Neeva. Entah apa tujuan kucing-kucing itu di sana. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Dalam sebulan bisa ada beberapa malam di mana kucing-kucing itu berkumpul di rumah Neeva. Sampai suatu ketika aku menyaksikan pemandangan yang tragis yang membuatku bergidik ngeri. Aku terbangun karena suara seseorang yang menyapu saat langit masih gelap. Subuh masih 1 jam lagi.
dan biasanya tidak ada seseorang yang menyapu subuh-subuh. Apalagi di jam-jam seperti ini. Aku yang sudah tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar dan mengintip siapa yang sedang menyapu di luar. Nek Eva terlihat di sana, tapi bukan itu yang membuatku menelan ludah. Di pengki yang ia bawa, terdapat sekumpulan kepala kucing hitam yang ia kumpulkan dari sekitar rumahnya. Aku mencoba mencari tahu di mana badan-badan kucing itu dengan menoleh ke sekitar rumah Nek Eva. Anehnya, tidak ada satupun tanda-tanda keberadaan badan kucing itu. Saat itu, aku merasa Nek Eva menyadari keberadaanku dan menatap ke jendela tempatku mengintip. Aku pun segera menutup gordenku dan kembali ke kamar. Perasaan bingung menyelimuti pikiranku. Apa yang terjadi pada kucing-kucing itu? Paginya aku ingin bercerita pada ibu, tapi anehnya sama sekali tidak ada bekas keberadaan kucing-kucing hitam itu di rumah Nek Eva. Bahkan tidak ada sedikit pun bercak darah di sekitar rumahnya. Seperti biasa, setiap pagi aku selalu berangkat sekolah seorang diri, menaiki angkutan umum yang masih nyaman digunakan pada masa itu. Aku berpamitan pada ibu dan memakai sepatu di teras. Ada seseorang yang berada di teras rumah Mbok Mengatirah. Dengan cepat aku menyadari itu adalah Kak Fani. Tapi aneh, sejak itu perilaku Kak Fani mulai aneh. Ia sering tertawa-tawa sendiri dan terkadang merengut dengan aneh. Aku benar-benar merasa bahwa perilaku Kak Fani seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Namun itu bukan suatu hal yang pada akhirnya merusak pagiku. Saat aku baru selesai menali sepatuku, Kak Fani menatapku sembari menyeringai. "Pagi Kak Fani," sapaku. Kak Fani terus menatapku dengan tajam, terlalu tajam, bahkan hingga raut wajahnya terlihat mengerikan. Ia tersenyum menyeringai menatapku, tapi ia sama sekali tidak membalas sapaku. Aku pun keluar dari pagar untuk segera berangkat. Namun saat aku masih memperhatikan Kak Fani dari depan rumah, tiba-tiba tubuhnya dijatuhi oleh seekor cicak. Aku tahu, dulu Kak Fani sangat takut dengan cicak. Tapi kali ini tidak. Ia begitu tenang dan raut wajahnya begitu asik sembari menyeringai. Kak Fani memandang cicak yang jatuh itu sebentar dan menangkapnya dengan sigap dengan satu tangannya. Aku menahan langkahku, penasaran melihat Kak Fani. Dan dalam hitungan detik aku menyesal. Cicak yang ia ambil dengan tangan kosong itu ia pegang dengan jempol dan telunjuknya. Dengan tawa anehnya, ia memasukkan cicak itu hidup-hidup ke mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Dia adalah Kak Fani, anak tertua dari 3 bersaudara yang tinggal tepat di rumah yang berhadapan persis dengan rumahku. Dulu aku mengenalnya sebagai seorang perempuan yang cukup pendiam dan kurang dekat dengan warga. Hal itu cukup wajar, karena di kompleks perumahan kami tidak ada anak yang seumuran dengannya. Walau begitu, sesekali ia masih sering muncul menemani Nek Eva untuk belanja ke pasar atau ke rumah tetangga. Tapi itu dulu. Aku lupa kapan waktu pastinya. Entah setelah kejadian kucing hitam yang berkumpul di rumah Nek Eva, atau ketika aku melihat Kak Fani memakan cicak hidup-hidup di depan rumahnya. Sejak kejadian itu, aku jarang sekali berkontak mata dengan Kak Fani. Ia jarang keluar rumah dan berbicara dengan warga. Saat itu, aku sudah kelas 6 SD. Ada sebuah kejadian yang menjadi perbincangan di pos ronda saat itu. "Jar, kamu kapan terakhir ketemu sama Fani?" tanya Bang Torik. "Kak Fani? Udah lama banget Bang. Emang kenapa?" "Tuh kan, tetangga depan rumahnya aja nggak pernah ngeliat tuh anak lagi." Aku bingung dengan perbincangan mereka. Tapi alih-alih bertanya dengan maksud pertanyaan mereka, aku memilih untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Ternyata beberapa malam yang lalu, ada kelompok pos ronda yang melihat hal yang cukup aneh. Sewaktu melintas di depan rumah Nek Eva, mereka melihat jejak tanah telapak kaki di teras rumah Nek Eva
yang mengarah masuk ke dalam rumah. Saat berangkat ronda, biasanya jejak itu belum ada. Tapi saat kembali di atas jam 12 malam, jejak kaki itu kembali ia temukan. Awalnya mereka tidak peduli. Tapi ketika kejadian itu berulang, mereka pun penasaran dan menunggu siapa yang berjalan bertelanjang kaki di tengah malam di rumah Eva. Bener, Rek. Kita ngeliat sendiri. Itu si Fani cuma pakai daster putih, jalan kaki masuk ke rumah. Bajunya kotor kayak habis main di tanah, jelas Bang Udin. Mukanya pucet banget, tambah Bang Fajri lagi. Bang Torik masih setengah tidak percaya. Untuk apa seorang perempuan keluar malam-malam dengan bertelanjang kaki? Tapi untuk bertanya kepada Eva, sepertinya mereka juga segan. Saat itu, aku hanya mendengar cerita itu sebagai perbincangan biasa yang seolah dilebih-lebihkan. Apalagi Bang Torik malah mengolok-olok Bang Udin dan Bang Fajri setelah mereka menceritakan kisah itu. Aku pun lebih memilih untuk lanjut menonton siaran bola yang sudah kembali mulai masuk ke babak 2 dibanding memusingkan perbincangan mereka. Suatu ketika, sepulang sekolah, anak-anak komplek mengajakku untuk bermain. Saat itu, anak-anak yang punya uang biasanya lebih sering menghabiskan waktu sorenya untuk rental PS. Tapi aku dan beberapa anak yang uang jajan pas-pasan lebih memilih untuk bermain seadanya di kompleks. Saat itu, aku, Intan, Tono, dan Putri memutuskan untuk bermain petak umpet. Kami membuat peraturan bahwa tempat bersembunyi tidak boleh melintasi kali dan jalan raya. Kedua tempat itu adalah batas tempat untuk kami mencari tempat persembunyian. Ada beberapa tempat yang menjadi andalanku untuk bersembunyi. Di atas pohon mangga rumah tetanggaku, belakang mobil tua yang terparkir di salah satu tanah kosong, dan belakang pot pohon palem besar di sudut jalan. Jelas saja permainan itu sangat membuat kami bisa menghabiskan waktu tanpa terasa. Saat itu azan maghrib sudah berkumandang, langit sudah memerah, sementara aku masih berjaga untuk mencari teman-temanku yang sedang bersembunyi. Aku sudah berpikir bahwa kali ini adalah putaran terakhir kami sebelum kami kembali ke rumah. Dalam waktu cepat, aku berhasil menemukan Tono yang bersembunyi di balik salah satu pagar rumah tetangga. Tapi setelahnya, aku kesulitan menemukan Putri dan Intan. Bantuin, Ton. Pada ngumpet di mana sih? Tanyaku. Nggak tahu lah, Jar. Kan aku ngumpet juga, balasnya singkat. Walau berkata seperti itu, ia juga membantuku mencari keberadaan Putri dan Intan. Mungkin karena ia juga tidak ingin pulang terlalu larut. Kami hampir menyerah saat itu. Tapi saat itu kami berdua sama-sama menyadari sesuatu. Rumah Eva, pagar dan pintunya terbuka. Coba cari di dalam, ucap Tono. Di curang. Kan nggak boleh ngumpet dalam rumah. Namanya anak-anak cewek. Mereka kan gak suka ngerti. Aku berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk masuk ke rumah Eva yang pintunya terbuka itu. Tan, Intan, jangan masuk rumah dong. Curang, ucapku saat itu. Aku melihat ke jajaran sandal yang ada di depan. Tidak ada sandal Eva di sana. Mungkin saja mereka berani bermain di dalam karena mereka tahu tidak ada Eva di sana. Aku pun semakin yakin untuk masuk ke rumah itu. Langit baru saja gelap. Lampu di teras dan ruang tamu masih belum dinyalakan. Aku memasuki rumah dalam keadaan remang-remang, bermodalkan cahaya lampu jalan yang masuk ke dalam rumah Eva. Bau sangit? Benar, ini bau sangit. Aku mencium bau yang sangat menyengat dari dalam rumah ini. Bau yang tidak wajar ini bercampur dengan bau wewangian yang aku tahu bukan berasal dari parfum. Baunya seperti bau air kembang dan dupa wewangian yang dibakar. Aku melihat sebuah pergerakan. Aku pun segera menoleh ke arah itu untuk menebak keadaan Putri dan Intan.
Itu adalah arah dapur. Aku berjalan perlahan ke sana dan melihat sebuah dapur yang sangat berantakan. Lampunya berwarna kuning dan berbagai nampan bambu berserakan di sana. Aku mendengar suara itu lagi, dan kali ini aku mendapati asal suara itu. Bukan suara Putri ataupun Intan, tapi suara itu berasal dari seekor ayam hidup yang masih terikat di keranjang anyaman di sudut dapur itu. Ayam itu berwarna hitam. Hitam keseluruhannya sampai ke bola matanya. Mungkin ayam itulah yang selama ini disebut dengan ayam cemani. Aku cukup kecewa ketika gagal menemukan Putri dan Intan. Tapi saat aku berbalik membelakangi dapur, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduku berdiri seolah ada seseorang yang memperhatikan dari arah dapur. Sekali lagi aku mencoba peruntungan dengan berjalan ke arah lain dari rumah itu. Saat itu, aku menoleh ke salah satu kamar. Aku pikir tidak sopan jika aku harus masuk ke kamar itu. Jikapun harus mencari ke sana, aku pikir itu akan menjadi opsi terakhir. Tapi saat aku berjalan melintasi kamar itu, tiba-tiba kamar itu bergerak dengan perlahan. Pintu kamar itu terbuka sebagian dan menunjukkan apa yang ada di dalam kamar itu. Kak Fani. Tidak salah lagi, yang ada di dalam kamar itu adalah Kak Fani. Tapi posisinya yang kulihat saat itu benar-benar tidak wajar. Ia berdiri membelakangi jendela dengan kepala yang jatuh ke bahu kanannya. Ia berdiri seolah ada yang menopang punggungnya. Ia mengenakan baju persis dengan yang diceritakan abang-abang di pos ronda. Hanya daster putih dan lusuh seolah penuh dengan tanah. Wajahnya pucat dengan sebagian rambut berantakan menutupi wajahnya. Saat itu, aku merasa Kak Fani terlihat begitu seram. Terlebih saat angin berhembus menggerakkan daun pintu kamar itu. Kak Fani tersenyum dengan senyuman yang aneh. Saat itu aku memilih untuk pura-pura tidak melihatnya. Tapi saat itu, firasatku benar-benar tidak enak. Aku kembali berjalan, tapi kali ini, sayup-sayup aku mendengar ada suara langkah lain yang berjalan di rumah. Putri? Ucapku berbisik. Aku mulai benar-benar tidak nyaman. Aku hampir memutuskan untuk menyerah dan keluar dari rumah itu. Sialnya saat itu aku berpapasan dengan sebuah meja rias dengan cermin yang besar. Di situ aku berhenti. Aku terhenti saat melihat bayanganku di cermin meja rias itu. Bukan wajahku yang kuperhatikan, tapi aku menyadari ada sosok di belakangku yang dipantulkan oleh cermin itu. Seorang perempuan berdiri jauh di belakangku, tapi ia mendekat. Saat itu aku baru sadar kalau langkah yang kudengar sejak tadi adalah langkah dari perempuan itu. Asap dupa tercium semakin pekat. Aku yang merasa tidak pernah melihat perempuan itu di sekitar rumah. Seketika rasa takut menguasaiku. Siapa? Tanyaku, tapi entah kenapa suaraku tidak bisa keluar. Aku pun mendapati wajahku begitu pucat, terpantulkan oleh cermin yang ada di hadapanku. Saat itu, sosok perempuan yang berada di belakangku tersenyum dan kembali mendekat. Sayangnya saat sosoknya terlihat semakin jelas, tubuhku seketika kaku tak bergerak. Dia bukan manusia. Mana ada manusia yang bisa hidup dengan wajah yang setengahnya gosong seperti bekas terbakar. Setengah rambutnya pun hilang dan kulit kepalanya dimakan sesuatu seperti belatung berwarna hitam. Nafasku tersengal-sengal. Aku ingin berlari, tapi rasa takutku benar-benar menahanku. Padahal sementara itu di cermin sudah terlihat makhluk itu semakin mendekat. Tangan seorang perempuan menarikku. Ia buru-buru membawaku pergi dari depan cermin dan bersembunyi di sebuah lemari perkakas di dekat gudang. Putri? Tanyaku. Shh, diam. Balasnya sambil memberi isyarat jari di depan bibirnya. Wajahnya terlihat pucat, tak jauh berbeda denganku.
Dari lemari ini aku bisa sedikit mengintip kejadian di luar. Dan saat itu, aku melihat ke arah meja rias. Dan sosok yang terlihat di belakangku di cermin tidak lagi ada. Aku ingin bernafas lega, tapi saat itu Putri terlihat ketakutan. "Kenapa kita ngumpet, Put? Ayo kita udahan aja," ucapku. Putri tidak menjawab. Ia malah menangis, seolah tidak kuat menahan rasa takutnya. Tapi rasa takut terhadap apa? Tidak ada siapapun di luar lemari perkakas itu. Firasat tidak enak itu kembali. Aku seolah merasakan ketakutan yang dirasakan oleh Putri. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Dari celah lemari perkakas, samar-samar aku melihat ada seseorang yang berjalan. Langkahnya begitu aneh. Aku susah menggambarkannya, tapi lebih mirip seperti langkah seseorang yang cacat. Aku mengira itu adalah setan yang sempat kulihat di cermin tadi. Aku benar-benar ketakutan. Tapi saat semakin dekat, aku menyadari pakaian yang dikenakan oleh orang itu adalah daster putih yang penuh dengan noda tanah. Pakaian yang dikenakan oleh Kak Fani. Dan saat aku memperhatikan dengan seksama, aku memastikan bahwa dia benar Kak Fani. Aku ingin keluar, tapi Putri menggenggam tanganku erat-erat sambil menggeleng dan menangis. Ia benar-benar menahanku untuk keluar. Aku menuruti ucapannya dan akhirnya mengetahui apa yang ia maksud. Kak Fani, dia berjalan ke arah dapur sambil tertawa tanpa suara. Saat ia semakin dekat, bau bangkai semakin menyengat. Terlebih semakin jelas terlihat bahwa sebagian kulit di tubuh Kak Fani seperti hitam membusuk. Aku pikir yang kulihat di kamar dari jauh tidak separah ini. Alih-alih merasa kasihan, aku benar-benar menjadi takut saat itu. Kak Fani masuk ke arah dapur. Aku mendengar suara yang cukup berisik di sana, tapi tak lama kemudian bau bangkai kembali tercium dan Kak Fani kembali dengan bajunya yang bernoda darah. Menjijikkan, mengerikan. Apa yang kulihat saat itu benar-benar tidak bisa kulupakan dari ingatanku. Bagaimana tidak? Dari balik lemari perkakas, aku melihat Kak Fani mengunyah ayam cemani yang kulihat di dapur tadi hidup-hidup. Ia menggigit lehernya, membuang kepalanya di lantai begitu saja, dan memakan sisa tubuh ayam itu hingga wajahnya berlumuran darah dari ayam itu. Kali ini aku berinisiatif untuk menutup mata Putri. Tapi rasa trauma yang ia alami ini sepertinya juga disebabkan karena melihat hal mengerikan lain yang ada di rumah ini. Kepala ayam cemani itu masih tergeletak di lantai yang tak jauh dari tempat kami berada. Ini juga merupakan hal yang aneh. Kepala itu masih hidup. Ia masih berusaha untuk berkokok sambil menoleh ke arah kemana Kak Fani kembali. Ia mencoba berkokok terus ke arah kamar itu. Kejadian itu pun mengingatkanku tentang kejadian tahun lalu, di mana warga sempat dihebohkan dengan penemuan kepala anjing yang menggonggong tanpa kepala sambil mengarah ke rumah ini. Apa kejadian itu ada hubungannya dengan apa yang aku lihat barusan? Pertanyaan itu benar-benar menggaung di kepalaku saat itu. Sayangnya ini baru permulaan. Kejadian menjijikan itu barulah permulaan. Terakhir kali aku masuk ke rumah ini lebih dari 1 tahun yang lalu, di mana masih ada orang tua Intan, dan kami baru pindah ke kompleks ini. Saat itu tidak ada yang aneh. Kak Fani masih sering membuka pembicaraan dan mengobrol dengan kami. Tapi semua itu berbeda 180 derajat dengan sekarang. Aku tidak menyangka bahwa saat matahari terbenam, rumah ini benar-benar berubah drastis. Seolah-olah rumah Nek Eva yang kukenal dulu sudah tidak ada. Aku pikir sosok perempuan yang kulihat dari balik cermin dan perilaku yang mengerikan Kak Fani sudah menjadi pemandangan yang mengerikan di rumah ini. Tapi ternyata aku salah. Kak Fani hanya berjalan tanpa arah di dalam rumah. Ia terus menikmati ayam cemani itu hingga darahnya menetes di lantai. Disitulah aku melihatnya.
Dari kamar mandi tiba-tiba muncul makhluk hitam kerdil, penuh borok yang merayap di tanah, menjilati darah ayam cemani yang berceceran di lantai. Dan di dinding, aku melihat bayangan sosok makhluk yang berdiri terbalik di salah satu langit-langit rumah ini. Aku tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya sosok pemilik bayangan itu. Apa yang dilakukan Kak Fani seperti sedang memberi makan mereka yang mulai bermunculan satu persatu di rumah ini. Entah apa yang akan terjadi padaku dan Putri. Kami tidak mungkin keluar dari tempat ini dan melewati Kak Fani dan makhluk-makhluk itu begitu saja. Aku sempat berpikir kalau aku akan mati malam ini bersama Putri. Tono, di mana Tono? Semoga kamu menghubungi orang tuaku atau orang tua Putri untuk mencari keberadaan kami. Doaku dalam hati berharap jika Tono yang berada di luar sadar bahwa aku masih di dalam dan mengadukan aku yang tidak keluar sampai semalam ini. Sayangnya, berjam-jam kami menunggu, hampir sama sekali tidak ada yang mencari keberadaan kami. Saat itu aku dan Putri hanya berusaha menahan rasa takut kami, sambil melihat dari celah lemari perkakas sosok makhluk-makhluk yang menguasai rumah ini. Sejak tadi, Kak Fani masih terus berjalan tanpa arah, mengelilingi rumah sambil mencapik-capik ayam cemani dengan giginya. Sebagian ia kunyah dan ia telan, sebagian ia lepeh ke lantai, dan saat itu sudah ada sosok lain yang berebutan ingin menyantap daging itu. Put, itu apaan Put? Kepala sama tangan doang, gak ada badannya. Itu apa? Bisikku sambil menahan tangis. Udah Jar, udah. Jangan diomongin, aku takut, ucap Putri yang masih terus menyembunyikan matanya di balik lututnya. Ia benar-benar takut. Saat itu, aku hanya berharap suara kami tidak terdengar dari luar, sehingga makhluk itu tidak menemukan keberadaan kami. Suara lonceng jam terdengar berbunyi. Bukan lonceng jam yang sebesar lemari, melainkan suara yang berasal dari jam tua yang cukup besar, yang menempel di dekat meja rias tadi. Aku pun menyadari suara lonceng itu menandakan waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami sudah bersembunyi di tempat ini selama itu. Suara lonceng jam itu seperti sebuah pertanda. Tepat setelah gemanya berhenti, makhluk-makhluk yang muncul dengan apa yang dilakukan oleh Kak Fani tiba-tiba berkerumun berjalan ke salah satu arah. Makhluk yang hanya berwujud kepala dan tangan tanpa kaki itu merayap ke arah kamar Kak Fani bersama makhluk hitam kerdil yang berasal dari kamar mandi. Aku tidak melihatnya dengan jelas, tapi aku melihat ada bayangan dari makhluk yang merayap di langit-langit ikut menuju ke tempat yang sama. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berkumpul di kamar Kak Fani? Saat itu aku benar-benar tidak ingin tahu. Yang aku tahu, mungkin itu adalah kesempatanku dan Putri untuk pergi. Sakit, Fani gak kuat. Belum sempat kami melarikan diri, tiba-tiba terdengar suara teriakan lirih dari dalam kamar Kak Fani. Suara itu terdengar jelas di tempatku ada saat ini. Aku yakin dan kenal jelas dengan suara itu. Itu suara Kak Fani. Benar-benar suara Kak Fani yang sudah lama tidak pernah aku dengar sejak lama. Pergi, aku jijik, pergi. Suara Fani seperti orang yang tersiksa. Teriakan, tangisan, rintihan semua terdengar seolah Kak Fani mengalami siksaan yang mengerikan. Itu kenapa? Kak Fani kenapa? Putri mulai khawatir. Udah Put, kita nggak usah ikut-ikutan. Mending kita cari cara buat melarikan diri. Aku takut Put, ucapku. Bukannya tidak peduli, tapi saat itu aku hanya seorang anak kecil yang benar-benar tidak bisa membaca situasi. Saat itu aku hanya ingin segera pulang ke rumah dan mengadu pada ibu tentang apa yang kami lihat malam ini. Tapi belum sempat kami keluar dari lemari perkakas ini,
tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat di dalam rumah. Suara pintu tertutup terdengar menyusul setelahnya. Aku hampir merasa senang. Tapi saat mendengar suara pintu dikunci, aku mengurungkan niatku untuk keluar. Suara langkah kaki itu mendekat ke arah meja makan yang berantakan. Nek Eva, itu Nenek Eva yang baru datang. Kemana Kak Gita? Dan Intan? Sejak bersembunyi, Putri tidak mengetahui keberadaan Intan. Bahkan sampai saat ini Intan belum muncul. Apa mungkin ia bersembunyi juga? Tapi bukankah seharusnya ia sudah terbiasa dengan kejadian ini? Nek, ampun, sakit. Suara Kak Fani terdengar lagi. Nek Eva tidak mempedulikannya dan malah melakukan sesuatu di meja makannya. Ia membawa sebuah tampah berisi berbagai macam kembang. Ada beberapa jenis rempah-rempah di atasnya yang tersusun rapi. Aroma kemenyan tercium tepat setelah Nek Eva membakarnya di tungku yang berada di atas nampan itu. Sudah, tidak usah berisik. Toh ibumu juga yang mau melakukan ini, balas Nek Eva. Udah Nek, sakit. Suara pintu kamar Kak Fani terdengar digedor berkali-kali. Namun suara tubuh yang diseret terdengar setelahnya. Getih daging panumbaling urip, ana nyawa sing nyawiji. Getih ireng abdi lelembut, ana panyuwun sing kasebut. Kata-kata itu terucap dari Nek Eva. Hanya sepenggal kata-kata itu yang kuingat terucap dari mulut Nek Eva. Ia melakukan berbagai gerakan yang mengerikan. Terkadang ia merunduk, terkadang ia berlutut, terkadang ia seperti mencengkram wajahnya sendiri. Semua itu terlihat begitu mengerikan. Sakit Nek, sakit. Suara mantra itu beradu dengan suara lirih Kak Fani. Aku yakin kata-kata itu adalah sebuah mantra. Mantra yang panjang dan terus diulang-ulang oleh Nek Eva. Sesekali ucapan itu berganti dengan suara geraman hingga suara lengkingan. Namun sebelum mantra itu selesai, gerakan Nek Eva berubah drastis. Dari yang sebelumnya gerakannya menggila, tiba-tiba ia bergerak dengan gemulai, seperti penari Jawa selama beberapa saat, sebelum akhirnya berlutut lemas kehabisan tenaga. Suara dari pintu Kak Fani masih terdengar kembali. Namun sepertinya ia sudah kehabisan tenaga. Suaranya sudah tidak terdengar sekeras tadi. Ketukannya semakin lemah dan semakin lama semakin menghilang. Saat itu, dari balik tumpukan kembang di nampan, Nek Eva mengeluarkan sebuah pisau. Aku tidak menyangka ada pisau yang terpendam di bawah tumpukan kembang itu. Pisau itu penuh karat, namun gagangnya masih terawat sempurna. Nek Eva menciumnya dan menggenggam dengan hati-hati. Nek Eva tersenyum sesaat sebelum akhirnya melangkah ke kamar Kak Fani. Itu Nek Eva mau ngapain? Kak Fani mau diapain? Bisik Putri. Aku menggeleng. Enggak tahu Put. Belum pernah aku ngelihat Nek Eva kayak gini. Pikiranku berkecamuk. Aku sudah memikirkan hal terburuk yang akan terjadi. Setelah ritual yang membuatku merinding tadi, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Nek Eva pada Kak Fani? Tapi tepat sebelum Nek Eva sampai ke kamar Kak Fani, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah Nek Eva yang diketuk. Assalamualaikum. Permisi. Nek Eva terkaget dengan suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya di tengah malam. Permisi, Nek Eva. Aku melihat Nek Eva sedikit kebingungan. Tangannya gemetar. Sepertinya ia menahan kesal. Ia pun meletakkan pisaunya kembali ke nampan dan memindahkan nampannya itu ke dapur dengan terburu-buru. Aroma kemenyan yang pekat tercium saat Nek Eva melewati lemari perkakas tempat kami bersembunyi. Ia pun mengambil semprotan pewangi sebelum akhirnya membukakan pintu. Terdengar suara perbincangan yang cukup panjang antara Nek Eva dan beberapa orang di luar. Aku mendengar suara ibu dan Pak Sigit.
tapi aku tidak mendengar dengan jelas perbincangan di antara mereka. Tak lama kemudian, Neeva kembali masuk ke dalam rumah dan membuka pintu kamar satu persatu. Ia juga membuka lemari-lemari sampai akhirnya ia menuju ke lemari perkakas tempat kami bersembunyi. "Put, pura-pura tidur, cepetan!" bisikku pada Putri. Beruntung Putri segera menurut dan langsung mengambil posisi tertidur dan menutup wajah kami berdua dengan kain lap yang ada di dalam lemari. Pintu lemari perkakas terbuka. Aku dan Putri pura-pura tersadar dan membuka mata kami. Ketika itu kami tersentak saat melihat wajah Neeva. Wajahnya terlihat begitu kesal. Ia pun seolah tidak berniat menyuruh kami keluar. "Apa yang kalian lihat?" Aku dan Putri tidak berani menjawab. "Apa yang kalian lihat?" Kali ini nadanya meninggi. Aku memutuskan memanfaatkan wajah polos Putri dan pura-pura bertingkah bodoh. "Ngelihat apa, Nek?" "Tadi kita main petak umpet terus ketiduran," jawabku. Neeva percaya? Aku yakin tidak. Tapi sepertinya jawabanku barusan memang juga jawaban yang diharapkan oleh Neeva. Ia pun menyuruh kami untuk keluar dari lemari perkakas dan cepat-cepat ke pintu keluar. Ingin sekali rasanya aku menoleh ke arah kamar Kak Fani. Namun aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya jika aku melakukan itu. "Ya ampun Fajar, Putri," ucap ibu menyambutku. "Shh, nanti saja," potong Pak Sigit. Saat itu tidak banyak perbincangan yang terjadi antara Neeva dan Pak Sigit. Kami diminta segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumah. Aku dan ibu kembali ke rumah sementara Pak Sigit mengantar Putri ke rumahnya untuk memastikan orang tuanya tidak lagi khawatir. Aku bernafas lega saat mendapati aku telah kembali ke rumah tempatku merasa aman. Anehnya, ibu tidak banyak menanyaiku. Ia tahu aku sedang bermain petak umpet dan bersembunyi di rumah Neeva. Tapi mengapa ia tidak bertanya mengapa aku bisa berada di tempat itu sampai lewat tengah malam? Bapak dan ibu terlihat benar-benar lega saat itu. Ia memberikanku segelas air putih dari botol plastik. Aneh, biasanya bila mengambilkanku minum, ia akan memberikanku air dari teko di dapur. Aku menduga air itu bukanlah air biasa. Aku juga menduga, apa jangan-jangan ibu mengetahui tentang apa yang terjadi padaku dan Putri. Ia tidak bertanya apapun, dan malam itu ibu menemaniku tidur di kamar. Sebelum aku tidur, aku hendak menutup gorden jendela kamarku. Tapi aneh, perasaan itu kembali lagi. Bau sangit yang aku cium di rumah Neeva kali ini tercium juga di tempat ini. Seketika aku merinding. Tapi saat melihat keberadaan ibu, aku pun melawan rasa takutku. Tapi akhirnya ketakutanku pun terjawab juga. Dari balik jendela, perempuan yang kulihat di cermin itu terlihat menatapku. Dia adalah perempuan yang setengah wajahnya gosong, dengan kulit kepala yang penuh dengan makhluk seperti belatung berwarna hitam. Wajahnya mengerikan, tapi ia hanya berdiri di luar dan hanya menatapku dengan ancaman. Aku bingung, ingin menceritakan apa yang kulihat pada ibu atau tidak. Tapi saat itu, aku tersadar ibu tidak menanyakan apapun padaku. Mungkin aku juga harus menutup mulut sampai waktu yang tepat untuk bercerita. "Jar, katanya kemarin Putri kesurupan," ucap Tono tiba-tiba saat aku baru pulang sekolah keesokan harinya. Mendengar ucapan itu, aku segera menarik Tono ke kampung seberang kali dan menanyakan tentang kejadian itu lebih jauh. "Kesurupan gimana maksud kamu?" tanyaku. "Iya Jar, pagi-pagi Putri nggak bangun-bangun, badannya panas. Pas ibunya ngambilin obat dan kompres, tiba-tiba dia ngelihat Putri berdiri di pojok kamarnya sambil nyakar-nyakarin dinding," jelas Tono.
Tono bercerita saat itu Ibu Putri benar-benar heboh sampai ia meminta tolong ke tetangga-tetangga sekitar. Pada akhirnya Pak Sigit turun tangan. Dialah yang merawat Putri sampai akhirnya setan itu keluar dan Putri tersadar. 3 jam lebih, Jar. 3 jam si Putri kesurupan. Tenaganya udah kayak orang gede, cerita Tono. Aku khawatir dengan keadaan Putri, tapi sebenarnya aku lebih penasaran dengan keadaan dan keberadaan Intan.